Halo my friends, gimana nih? Udah punya planning untuk pulang kampung? Pastinya dong, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, dan berniat untuk cuti pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun hanya sekedar bersilaturahmi, melepas kangen dengan keluarga. Ada beberapa hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia dan berniat untuk pulang kampung bercuti. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini biar my friends menjadi tahu. Mungkin bagi teman-teman yang udah berkali-kali pulang cuti, hal ini sudah biasa dan sudah paham. Tetapi mungkin juga ada beberapa dari my friends yang baru akan melakukan cuti pertama pulang kampung ke negara Indonesia. Berikut tips dan juga hal-hal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu bercuti agar nanti proses cuti kamu dan kembali ke Malaysia juga lancar, tidak ada masalah. Hal penting pertama yang harus kamu perhatikan adalah masa izin permit bekerja kamu. Pastikan masa izin permit bekerja kamu lebih dari 3 bulan. Kalau masa izin bekerja atau permit kerja kamu kurang dari 3 bulan, kamu harus segera mengurus perpanjangan permitnya dulu sebelum kamu bercuti. Dan pastikan juga masa hidup paspor kamu lebih dari 6 bulan. Hal ini akan menyebabkan kamu susah masuk ke Malaysia lagi ketika paspornya kurang dari 6 bulan. Kemudian apakah perlu membawa surat cuti atau surat izin bercuti dari majikan? Secara prosedural, hal ini surat cuti tidak diwajibkan dan jarang diminta atau ditanya oleh pihak petugas di KLAE ataupun juga di Indonesia. Tetapi alangkah baiknya kamu juga mempersiapkan surat cuti yang ditandatangani oleh majikan kamu untuk jaga-jaga. Surat cuti ini sebetulnya maksudnya baik sebagai bukti bahwa kamu sudah dapat izin dari pihak majikan kamu untuk pulang bercuti dan tidak dianggap lari dari majikan. Karena begitu banyak kasus pekerja yang lari dari majikan, maka hal ini bisa jadi menjadi salah satu kendala atau kecurigaan daripada petugas terhadap Anda. Sebetulnya surat cuti ini wajib atau tidak sih? Surat cuti memang tidak wajib dan tidak akan ditanya dan jarang atau bahkan tidak pernah ditanya oleh petugas jabatan imigrasi di airport. Tetapi kalau kamu bisa minta surat cuti untuk pegangan, kenapa tidak? Kemudian juga bekerja di Malaysia secara resmi, kamu akan memiliki kontrak kerja. Dan kontrak kerja itu akan diberikan kepada pihak majikan satu dan juga kepada pekerja satu. Nah, bawa surat kontrak kerja kamu di fotokopi, simpan yang aslinya di tempat kamu kerja, yang fotokopinya kamu bawa serta ketika kamu pulang ke Indonesia. Bisa jadi hal ini akan menjadi pertanyaan atau ditanya oleh petugas imigrasi pada saat kamu akan kembali ke Malaysia. Jadi untuk memudahkan proses kamu kembali ke Malaysianya, pastikan permit kamu masih berlaku saat kamu akan kembali. Kemudian paspor kamu masih hidup lebih dari 6 bulan dan juga bawa kontrak kerja kamu ya my friends. Kalau yang ini adalah tips melakukan perjalanan dengan nyaman. Bawa tas lempang kecil untuk tempat khusus menyimpan dokumen kamu ya, seperti boarding pass ataupun juga paspor kamu biar tidak tercicir dan hilang pada saat kamu melakukan perjalanan. Oke, sekarang ke masalah bagasi. Pastikan kamu membawa bagasi yang cukup dan sesuai dengan jumlah barang atau berat yang kamu pesan pada saat kamu memesan tiket pesawat. Kalau kamu hanya memesan 20 kg atau 40 kg barang bagasinya, jangan membawa koper yang terlalu besar. Pastikan koper Anda cukup untuk memuat barang-barang yang sudah Anda siapkan untuk pulang ke Indonesia. Pemeriksaan bagasi sangat ketat akhir-akhir ini. Jadi ketika kamu hanya memesan bagasi sejumlah 40 kilo ataupun 20 kilo, pastikan bagasi kamu sesuai dengan beratnya. Kalau tidak, nanti kamu akan dikenakan biaya tambahan atau bahkan kamu harus meninggalkan barang-barang untuk dibawa pulang atau bahkan dibuang. Jadinya sia-sia ya my friends. Nah, ini yang terakhir tapi juga penting. Jika ada
teman kamu ketemu sama kamu di airport dan berniat untuk menitipkan barangnya dengan alasan bagasinya tidak cukup, ingat, jangan mau. Teman ataupun saudara ya, karena kita nggak tahu apa isi di dalam barang yang dia titipkan. Bukannya mau seujun, tetapi seujun itu kadang penting juga untuk hal ini. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang tidak kamu inginkan terjadi terhadap kamu dan kamu harus menanggung akibatnya terhadap hal-hal yang tidak sebetulnya bukan kamu perbuat. Jadi my friends, hati-hati dan salam buat keluarga. Selamat bercuti.